Bisa berdiri katanya. Aku gemuk pipinya sekarang, ada di fotonya. Tapi udah pulang semua kok pipinya. Belum, baru bapaknya doang. Dia juga nyari kerjaan dulu katanya, udah dapet di Shopee katanya. Buat baik Ibu Hayat 18 ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maaf Bu ya, ininya enggak, ini apa namanya, enggak mau diem, kesenggol dikit aja ini berubah gitu. Kata saya Mbak enakan yang dulu. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tukadibu faqad kadzdzaba umamum min qablikum wa ma 'ala rasul ilal balagul mubin. Itu Bu ya? Ya. Baik. Dan jika kamu mendustakan, ini ceritanya umat siapa? Umat Nabi Ibrahim Bu ya. Iya kan, ini kan cerita Nabi Ibrahim kan? Nabi Ibrahim, iya. Iya. Nah, baru kemarin baru lupa lagi. Kemarin nyatet yang Jumat, hampir-hampir itu Bu, begitu. Baik. Oh iya, ini pelajaran hari Rabu ya. Ya baik. Dan jika kamu mendustakan, kamunya siapa? Kaum Nabi Ibrahim ya. Maka sungguh telah mendustakan umat-umat sebelum kamu Bu ya. Nah sih Ibu, ini juga dicerita, jadi Allah menceritakan ke Nabi Ibrahim ya. Nanti baru diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW gitu kan. Ya. Jadi kata Allah nih, jika kamu mendustakan, kamunya di sini umat Nabi Ibrahim mendustakan kan? Maka sungguh telah mendustakan umat-umat sebelum kamu. Nah kan umat sebelumnya juga kan mendustakan kan? Ya umat Nabi Nuh juga mendustakan gitu ya. Nah tapi ingat, kalau orang yang mendustakan Bu ya, mendustakan perintah-perintah Allah gitu Bu ya, umat-umat terdahulu juga diazab gitu Bu ya. Nah umat-umat Nabi Ibrahim juga kalau mendustakan Allah ya sama aja diazab gitu Bu ya, paham tuh ya? Nah jika kamu mendustakan, maka sungguh telah mendustakan umat-umat sebelum kamu. Jadi umat sebelum kamu juga mendustakan. Nah ini di sini kamunya yaitu pada umatnya Nabi Ibrahim. Umat-umat yang terdahulu ya, contohnya umat Nabi Lut, umat Nabi Nuh kan mendustakan juga kan. Nah tapi kalau mendustakan ya orang-orang terdahulu juga diazab gitu Bu ya, paham tuh Bu ya. Nabi Nuh kan diazab umatnya Nabi Lut juga diazab. Nah sekarang umatnya Nabi Ibrahim kalau mendustakan ya diazab juga gitu. Siapa yang cerita? Allah kepada Nabi Ibrahim kepada umatnya Bu ya. Dan tiada kewajiban seorang rasul melainkan menyampaikan dengan terang. Jadi seorang rasul itu Bu hanya sebatas menyampaikan dengan jelas Bu ya. Kalau umpamanya mendustakan atau menolak, berarti bukan menolak Rasul kan? Iya enggak? Yeah. Menolak siapa? Allah. Menolak Allah kan gitu ya. Nah gitu, paham tuh Bu ya. Nah, jadi sampai umat-umat kesiniin juga, sampai ke umat Nabi Muhammad SAW juga banyak yang mendustakan. Jadi setiap umat Bu ya, datang utusan yaitu para nabi, pasti umatnya atau kaumnya banyak yang mendustakan ya. Malah banyak yang mendustakan daripada yang beriman kan gitu ya. Nah kan ini kan sebelumnya kan cerita Nabi Nuh kan. Nah umatnya Nabi Nuh kan dakwah 950 tahun, yang ikut hanya 78 orang kan gitu. Nah berarti banyak yang diazab kan gitu. Nah di sini diceritakan sama Allah kepada Nabi Ibrahim,
kalau kamu umat kamu mendustakan juga, ya umat-umat terdahulu juga mendustakan gitu. Nah, tapi apa Bu? Ya umat-umat terdahulu mendustakan diazab ya. Nah, umat Nabi Ibrahim juga mendustakan jadi diazab. Paham tuh Bu ya? Ya jelas ini satu ayat Bu ya. Dan tiada kewajiban seorang rasul melainkan menyampaikan dengan terang. Nah, jadi tidak seperti sekarang Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW kan hanya menyampaikan dari risalah dari Allah kan gitu, bukan yang ngarang-ngarang sendiri gitu Bu ya. Nah, kalau mereka yang mendustakan berarti bukan mendustakan Rasul, mendustakan Allah. Paham tuh ya? Karena Rasul mah hanya utusan Bu ya, hanya utusan, yaitu melainkan menyampaikan dengan terang. Hanya utusan untuk menyampaikan ya. Menyampaikan apa Bu? Risalah dari pelajaran dari Allah. Paham tuh Bu ya? Nah, ada yang ditanyain nggak ini ayat 18? Kalau nggak ditanyain, lanjut. Kalau udah jelas Bu ya. Baik. Ayat berapa? 19 Bu ya. Kalau nggak dipotong-potong, ini seperti Bu. Kalau suka dipotong pertanyaan, jadinya tertunda Bu ya pelajarannya. Baik. Ayat 19 Bu ya. Awalam yarau awalam yaru kaifa ya? Iya. Enggak ada nya, enggak ada. Awalam yarau kaifa yubdiullah khalqa summa yu'idu inna dzalika 'alallahi yasir. Baik Ibu. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai menciptakan makhluk gitu Bu ya. Jadi kata Allah, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai menciptakan makhluk Bu ya. Kan mereka-nya di sini masih umat Nabi Ibrahim Bu ya. Siapa ciptaannya? Ciptaannya manusia Bu ya. Ciptaannya langit, bumi, dan di antara kedua langit dan bumi yaitu makhluk-makhluk Bu ya, benda-benda gitu Bu ya. Mereka tidak memperhatikan. Merekanya siapa? Umat Nabi Ibrahim ya. Mereka tidak memperhatikan gitu ya. Ini lagi misalkan umat Nabi Ibrahim ya, umat Nabi Ibrahim. Nanti kesini ini juga umat Rasulullah juga banyak juga yang mendustakan gitu ya. Dan apakah mereka tidak memperhatikan? Mereka di sini umat Nabi, kaumnya Nabi Ibrahim ya. Bagaimana Allah memulai menciptakan makhluk Bu ya. Makhluk yaitu yang ada di antara langit dan bumi. Makhluk juga Bu ya. Kemudian juga benda-benda juga gitu ya. Nah, kemudian mengulanginya, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah Ibu, kan makhluk-makhluk itu kan Bu ya, seperti manusia kan meninggal kan. Nah, udah meninggal nanti dibangkitkan kan di hari kiamat. Nah, nanti dibangkitkan. Nah, dibangkitkan itu kan mengulang kan ya. Mengulang ciptaan kan. Iya. Waktu pertama umpamanya sekarang kita diciptakan sama Allah Bu ya. Diciptakan sama Allah. Nah, mudah kan Allah menciptakan ya, seperti Allah menciptakan Nabi Adam gitu ya. Nah, kan mudah bagi Allah menciptakannya Bu ya. Mudah bagi Allah menciptakannya. Nah, kemudian meninggalkan. Nah, kemudian udah meninggalkan dikubur Bu ya. Jadi tinggal tulang belulang, jadi jadi debu, jadi tanah gitu Bu ya. Nah, tapi nanti bagi Allah mudah untuk apa Bu? Untuk mengulang ciptaannya lagi, dibentuk lagi. Ya, jadi dulu aja sebelum ada contohnya, sebelum ada asalnya gitu ya, Allah mudah untuk menciptakan ya. Nah, kita kan diciptakan sama Allah. Allah mudah menciptakan kita, kan gitu. Nanti di hari kiamat kan kita dibangkitkan lagi, dijadikan lagi. Walaupun udah jadi tanah, walaupun udah tinggal tulang belulang ya. Nanti jadi
jadi dibangkitkan lagi jadi manusia lagi walaupun sudah jadi menjadi tanah gitu Bu ya. Nah, itu tumbuhnya dari mana? Tumbuhnya dari tulang ekor gitu Bu ya. Tumbuhlah jadi manusia lagi. Mudah bagi Allah, mudah karena tinggal ngulang gitu ya. Karena tinggal ngulang. Dulu menciptakan manusia kan belum ngulang kan, itu belum ada. Tapi Allah ciptakan dengan mudah. Nah, apalagi nanti udah di hari kebangkitan dihidupkan lagi oleh Allah walaupun sudah jadi debu gitu Bu ya. Nah, itu bagi Allah mudah. Akhirnya bangkit menjadi manusia lagi. Gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Jelas Ibu? Iya, gitu ya. Nah, Allah mulai menciptakan makhluk Bu ya. Kemudian mengulanginya. Kapan mengulanginya? Ya itu nanti di hari kiamat ya. Di hari kebangkitan Bu ya, mengulanginya. Nyanya kemana? Ke manusia itu gitu Bu ya, mengulanginya. Sesungguhnya yang demikian itu ya mudah bagi Allah. Mudah kan? Iya. Paham tuh Bu ya? Jelas? Ya. Kan ada kalau yang nggak mempelajari kan nggak mungkin kan udah jadi debu kok bisa hidup lagi, bisa dibangkitkan lagi, kan begitu yang tidak mempelajari. Kalau kita mempelajari ya mudah bagi Allah. Kenapa? Karena tinggal mengulangi gitu. Paham tuh Bu ya? Maaf Bu ya, maaf banget ya. Walaupun orang Islam Bu ya, kalau nggak belajar juga nggak tahu juga Bu ya, apalagi orang kafir iya, orang itu ya mati gitu Bu ya. Terus mereka juga karena nggak mempelajari tidak mengetahui Bu ya. Ya contohnya di sini juga dulu kan dikiranya udah mati ya udah langsung alam akhirat gitu ya. Ya kan enggak ya, alam barzah dulu langsung akhirat, langsung surga, langsung neraka, enggak Bu ya. Nah, yang tahu yang mana, yang mempelajari Bu ya. Nah, setelah kematian Bu ya ada di alam barzah, nunggu hari kiamat kan, baru dibangkitkan, baru lama itu Bu ya, baru ada apa Bu, hari akhirat Bu ya, ada surga ada neraka. Itu waktunya lama Bu ya. Orang-orang yang udah saudara neraka itu udah masuk ke situ gitu ya. Nah, tidak, masih panjang perjalanan kita ya. Perjalanan kita masih panjang Bu ya. Di alam barzah, kemudian di hari kiamat, kemudian di padang mahsyar, itu kan lama gitu ya. Baru ada alam akhirat gitu Bu ya, baru ada alam akhirat. Keringat sendiri. Jelas Bu ya? Jangan pun orang bukan Islam, orang Islam sendiri juga kalau tidak mempelajari tidak tahu Bu ya. Ya taunya udah mati dikubur, kemudian masuk surga, masuk neraka kan gitu. Enggak, masih panjang. Udah mati di tali ini. Enggak tahu udah. Iya, gitu ya. Jangan Ibu yang mengetahui, kalau yang nggak belajar ya, yang tahu hanya yang belajar, gitu. Paham Bu ya? Jelas Ibu. Makanya harus belajar itu hukumnya wajib gitu Bu ya. Jadi mudah ya buat siapa? Buat Allah. Untuk apa? Untuk menciptakan ulang Bu ya. Kayak yang kemarin tauhid itu kalau nggak ngaji ini kan nggak berangkat ngaji nggak tahu ya. Iya. Makanya ibu harus cari takdir baik Bu ya. Harus takdir baik tuh usaha gitu Bu ya. Kalau usaha ya takdirnya ya begitu-begitu aja. Kenapa? Lah kan kita nggak usaha gitu kan. Kita nggak ikhtiar gitu. Lah setelah kita tahu takdir kan setelah kita ikhtiar, setelah kita usaha. Lah saya mah emang takdirnya juga enggak berangkat ngaji mulai gitu ya. Takdirnya gue duduk di rumah gitu ya. Yang bikin takdir siapa? Ya dia sendiri. Iya. Kenapa duduk aja di rumah? Iya, nggak berusaha, nggak ikhtiar. Kan gitu kan? Nah, coba pergi ke pengajian. Ada takdirnya nggak? Ya ada takdirnya di pengajian. Nah kenapa nggak ada takdir pengajian? Nah, emang males.
kan gitu. Kan ibu kan belum tahu kan takdir ibu kan, makanya ibu harus rajin Iya. mencari kebaikan, mencari ridha Allah gitu ya. Harus rajin mencari ridha Allah gitu Bu ya. Nah jadi takdirnya kita baik. Baik. Nah kalau kita malas gimana mau ada takdir baik? Ya enggak? Iya. Ya iya. Kalau kita malas bagaimana mau ada takdir baik? Malas segala-gala, malas belajar, malas itu ini, malas itu ini. Ya takdirnya buruk lah. Orang malas. Coba kalau mau belajar ya takdirnya jadi baik. Ibu udah Jadi yang nggak tahu jadi tahu. ya iya. Nah, gitu Bu Tadinya ya. nggak bener, Jadi jadi harus bener. harus apa Bu? Harus ikhtiar, harus usaha biar kita dapat takdir yang baik gitu. Kalau diem aja di rumah, saya mau udah takdirnya diem di rumah. Ya itu mah bukan, itu males Bu ya. Kalau males jadi nggak ada takdir baiknya Bu ya. Kalau males nggak ada takdir baiknya. Jelas ya Bu. Insya Allah. Coba ada pertanyaan nggak di sini? Kalau nggak pertanyaan, kita lanjut ayat 20 Bu ya. Jadi ibu harus nyari takdir apa Bu? Baik. Dengan apa? Cara apa? Usaha. Cara usaha, cara ikhtiar Bu ya. Jangan saya mah kali takdir di sana, takdirnya di sana, nggak pergi ke pengajian. Ya ente males. Coba kalau pengen takdirnya ada di pengajian, ya ngaji. Jalan gitu Kayak Bu ya. saya nih ngaji terus. Ya iya, itu namanya tak nyari takdir baik Bu ya. Niatnya nggak kuat ya Bu, Hah? niatnya nggak kuat. Ya iyalah kan segala sesuatu juga kan dasarnya niat. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa kan gitu. Kan dari niat. Jadi akhirnya nggak berangkat. Ya iya. Jadi takdirnya dibikin takdirnya dibikin sendiri kan? Iya. Ya iya. Karena Takdir nggak kuat karena takdirnya. nggak hadir ke majelis salim. Apa namanya ya takdirnya diem di rumah, tapi kalau hadir di majelis salim takdirnya ada di majelis salim. Iya kayak saya kemarin Bu, kan ada acara di Istiqlal Iya. dari LPGG itu, Iya. udah daftar itu, dilihat emang ada tuh namanya itu. Cuman udah ada yang ngomong begini tuh, jadinya di hatinya tuh berangkat nggak itu Bu. Akhirnya udah ini. terus Edaran nggak dari berangkat mana? gitu. Edaran dari mana? Tahu dikasih busri itu ya dari Istiqlal itu. Oh, edaran. Iya. Bukannya ke taman ini? Iya itu makanya tadinya kan di Istiqlal acaranya itu. Kok terus dipindahin ke taman mini. Akhirnya aku mikir taman mini jauh. Lah yang lainnya itu taman mini itu jauh, aksesnya macet gitu. Udah itu artinya jadi Halo. iya, Iya. enggak jadi Kendor, terus kendor. nggak berangkat. Jadi nggak ada yang berangkat. Sayanya yang nggak berangkat. Yang lain mau berangkat juga. Kayaknya cocok sekarang. Acaranya acara apa? Itu pelatihan itu, pelatihan baca Quran gitu. Oh, pelatihan ngajar maksudnya. Iya kayak Pelatihan gitu. ngajar. Iya. Jadi nggak jadi berangkat kayaknya. Berarti yang males sayanya udah. Baik. Tadi ayat 20 dibaca belum? Qul siru Belum, fil ardi. belum. Oh, ya. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa udah ya. Badal holocaust summallahu yunsiun nas atal akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Baik. Katakanlah ya, berjalanlah kamu di bumi ya. Nah, Allah memerintahkan ya kepada umatnya Nabi Ibrahim Bu ya. Berjalanlah kamu di muka bumi ya, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai menciptakan. Ini kan udah ya? Belum. Tapi kalimatnya hampir sama yang tadi ya, yang ayat 19 ya, hampir sama ya. Iya. Oh iya benar ya. Baik. Perhatikanlah bagaimana Allah yaitu memulai menciptakan makhluk gitu ya. Nah kalau umpamanya kan kita udah pelajari menciptakan makhluk Nabi Adam kan Bu ya, udah dipelajari ya, yaitu dari segi apa? Tanah Enggak. dari itu dikumpulin. Iya. Nah sekarang penciptaan kita aja Bu ya,
Penciptaan kita kan dari apa? Dari saripati. Dari saripati tanah. Saripati tanah itu apa, Bu? Ya itu. Sperma, Bu ya, atau mani gitu, Bu ya. Nah, setelah jadi mani jadi apa? Jadi segumpal darah. Dan dari segumpal darah, segumpal daging. Dan dari segumpal daging dijadikan tulang belulang, kemudian tulang belulang dibungkus sama kulit kan itu. Kan itu penciptaannya kan. Nah, itu Allah suruh memperhatikan, Bu ya, penciptaan kita itu seperti itu. Gitu, Bu ya. Itu, Bu ya. Ini yang begini-begini ya, Bu, heran. Terus gelap lagi. Suka ngeselin kalau ini. Gimana? Kenapa sih? Gelap, Bu. Kalau Yati, kalau pakai handphone saya seneng, dia katanya punya terang jelas katanya. Iya. Nah, baik ya kan di sini kan kata Allah ya, berjalanlah di muka bumi. Bukan gini lagi. Oh, waktu di sana, waktu di Enggak, kalau jalan kan Teteh Yati ngikut terus. Kalau di mana ini enggak. kalau waktu udahlah, sejadinya aja lah. Baik, kan di sini kan Allah yang memerintahkan kan, memberikan apa? Berjalan kamu di muka bumi. Gimana sih ya? Ya, bermirip akasnya tadi. Baik, Ibu. Kemudian perhatikanlah sampai bagaimana Allah memulai menciptakan makhluk. Ya seperti kita tadi, kita diciptakannya seperti itu kan. Nah, siapa yang disuruh perhatikan? Allah kan. Gimana sih, Lis? Penciptaan kita kan tadi udah disebutin, Bu ya, seperti itu kan. Artinya suruh apa, Bu? Memperhatikan lah, suruh mikir kan. Nah, begitu ya. Baik. Kemudian Allah itu menjadikan kejadian yang akhir. Nah, Ibu, kejadian yang akhir, Bu ya, yang dimaksud itu ialah dibangkitkannya kembali pada hari kiamat. Kan tadi sudah disampaikan, Bu ya. Ya, jadi suruh berpikir, suruh diperhatikan, Bu ya. Kita diciptakan dari tadi yang sudah diceritakan ya. Nah, dari saripati tanah ya. Nah, saripati tanah itu dari makanan, Bu ya. Nah, kemudian menjadi segumpal darah. Segumpal apa menjadi segumpal daging, segumpal daging kemudian jadikan tulang belulang dibungkus dengan daging gitu ya, kemudian sempurna jadi diciptakan segala lengkap, Bu ya, lengkap dengan mata, dengan semuanya lengkap gitu ya. Nah, itu kan. Nah, kemudian apa, Bu? Nah, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Yang akhir itu kapan? Hari kiamat, Bu ya. Hari kiamat kan nanti kan diciptakan lagi walaupun sudah jadi tanah kan. Nah, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kan itu sesuatu, Bu ya. Nah, jadi kita tuh harus memperhatikan, Bu ya. Harus memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah seperti kita ciptakan tadi, Bu ya. Udah disampaikan. Itu, Bu ya. Baik. Ayat berapa sekarang? 21. Ini 20 nggak ada pertanyaan. Jelas. Baik. Yu'adzibu mayasya wa yarhamu mayasya wa ilaihi tuklabun ya. Ya, wa ilaihi tuklabun. Baik. Emang ininya gelap, Bu, ini juga. Baik. Dan mengazab siapa yang dia kehendaki, dan itu memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki ya, dan kepadanya lah, Bu ya, kamu akan kembali. Nah, nanti udah hari kiamat, Bu ya. Nah,
yang dikehendaki Allah diazab siapa? Yang tadi, yang di atasnya, yang yang mendustakan pasti diazab. Yang beriman pasti mendapatkan rahmat, gitu Bu ya. Nah, jadi nanti udah hari kebangkitan Bu ya, ada apa namanya, ada padang mahsyar, kemudian ada surga, ada neraka Bu ya. Nah, orang yang mendustakan pasti diazab di neraka. Kan dari awal-awalnya juga gitu Bu ya. Iya. Apa namanya, umat-umat yang terdahulu juga kalau mendustakan diazab kan. Nah, ini juga sampai akhir-akhirnya, sampai ayat-ayat kesininya, yang mendustakan pasti diazab. Paham tuh Bu ya. Nah, kapan diazabnya? Walaupun sudah jadi tanah Bu ya. Nanti akan diazab kalau sudah dibangkitkan, gitu Bu ya. Nah, kita tadi yang awalnya suruh apa? Suruh memperhatikan, gitu Bu ya. Kita dibikinnya asalnya dari situ diciptakannya. Ya, kita jangan apa Bu, ya harus tahu diri jadi manusia gitu Bu ya. Jangan sombong. Paham ya? Kan udah diceritakan juga sebelumnya. Semuanya diceritakan kan, yang sombong balasannya Firaun ditenggelamkan. Korun balasannya ditenggelamkan juga kan ya. Korun kan sombong kan ya. Iya. Nabi apa namanya, Firaun sombong kan, ditenggelamkannya di laut. Kalau Korun sombong ditenggelamkannya di mana? Di bumi kan. Lupa Ibu. Kan baru kemarin pelajarannya. Nah itu. Jadi jangan sombong. Orang sombong pasti kena azab. Gitu Bu ya. Paham tuh ya. Jadi jangan sombong. Harus jadi orang itu harus apa? Harus rendah hati Bu ya. Harus rendah hati. Jangan sombong. Semua juga ada balasannya gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya. Baik. Sekarang ayat berapa? Terakhir. Ayat berapa? 22. Maksudnya terakhir yang ini yang dibaca tadi. Allah. Sampai ayat 22 ya. Ayat 22. Dan kan 21-nya belum nih. Udah barusan. Satu barusan. Dia mengazab. Sekarang ayat berapa? 22. Mengazab. Dan mengazab siapa? Oh iya benar. Nah, jadi Allah mengazab siapa yang dikehendaki Bu ya. Yang dikehendaki yang mana? Yang mendustakan kan. Awal-awalnya juga ya mendustakan Bu ya. Kemudian yang diberi rahmat siapa? Yang beriman kan gitu. Paham tuh Bu ya. Pada siapa yang dia kehendaki, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Kepadanya lah itu kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah, karena Allah juga yang menciptakan ya. Allah yang menciptakan, kembali kepada Allah. Makanya kita harus nurut kepada apa Bu? Kepada perintah-perintah Allah gitu Bu ya. Sekarang ayat 22. Baik. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis samai wa ma lakum min dunillahi min waliyyi wala nasir. Baik ya. Dan kamu tidak dapat mengalahkan Allah di bumi Bu ya, tidak pula juga di langit. Dan kamu tidak dapat mengalahkan Allah, kan gitu ya. Di bumi siapa? Manusia. Dan tidak pula di langit. Di langit siapa? Malaikat. Iya ya. Jadi Allah tidak bisa dikalahkan sama siapa? Sama manusia di bumi, sama makhluk apa namanya di langit gitu ya, tidak bisa dikalahkan ya. Dan tidak ada bagi kamu pelindung dan tidak pula penolong selain dari Allah. Jadi pelindung kita tuh hanya Allah Bu ya. Yang menolong kita hanya Allah gitu Bu ya. Yang menolong kita hanya Allah, yang menolong kita hanya Allah. Jadi kita harus takwa pada Allah, harus taat kepada Rasul. Kenapa? Rasul hanya apa Bu? Hanya menyampaikan. Rasul hanya diperintah sama Allah gitu. Kita harus, kalau kita ngikutin Rasul, sama kita itu sama dengan mengikuti Allah ya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Terus baik firakum lakum innallaha innallaha ghafurur rahim ya. Jadi
ikuti apa Bu? Kalau ingin dicintai oleh Allah, ikuti Rasulnya gitu Bu ya. Paham tuh Ibu ya? Rasulnya itu apa yang kita pelajari? Al-Quran, Al-Hadis ya. Ama atakum rasul fahuduh wa ma nahakum anhu fantahu wa taqullah innallaha sadidul iqab ya. Dan apa-apa yang telah diberikan kepada Allah oleh Rasul kepadamu maka ambillah. Apa-apa yang dilarang oleh Rasul kepadamu maka tinggalkanlah. Apa itu? Apa? Hadisnya apa? Taraktu fikum amrayni lan tadilu maka kita bolohi wa sunata rasulihi ya. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya selama kamu berpegangan kepada yang dua perkara itu. Nah, dua perkara itu yaitu Al-Quran, Al-Hadis gitu ya. Jam berapa Bu? 3 pas. 3 pas. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung? Iya.